ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Jelas hadisnya. Ini siapa yang ngomong, siapa ini? Asdaqul qailin, orang yang paling jujur perkataannya, yang enggak pernah bohong sedikit pun, yang tidak ada celah daripada perilaku beliau maupun perkataan beliau. Wa huwa asyraful makhluqat, yang paling mulia di antara makhluk-makhluknya. Jadi kalau beliau sudah bersabda seperti ini, maka kita harus yakin, ya, sebaik-baik orang yang membaca, belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Tuh, ya kan? Jadi, mendapat predikat sebaik-baik manusia. Baru belajarnya, belum lagi membaca. Nah, ada lagi hadis yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidak aku kata barang siapa membaca satu kitab Allah, ya, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Fal hasanatu, maka satu hasanah, satu kebaikan itu diganjar, dikali dengan 10 kali lipat ganda. La aqulu alif lam mim, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf yang satu, tapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Jadi ada 3 huruf kita baca alif lam mim. Dan setiap satu huruf diganjar dengan 10 kali ganda. Berarti alif lam mim berapa? 30. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa? Berapa, Mas? Susah, Beb, gak bisa dihitung, Beb. Anda aja gak bisa ngitung. Itu baru berapa ayat? 2 ayat baru udah kelimpungan kita. Maka kata ayahanda kemarin Pak Yai Andi, malaikat bingung catat, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kelihatan tuh malaikat sibuk itu, kayak kasir di mall-mall itu loh. Itu saking banyaknya. Beruntung antum semua. Satu hari lagi itu baru berapa? Enggak sampai 1 muka sudah. Apalagi 1 halaman, selembar, 3 lembar, setengah juz, 1 juz lagi setiap hari. Ada antum semua yang di sini 3 juz setiap hari. Ya Allah. Ini kalau dinampakkan pahala yang sedang turun, Allah turunkan buat antum ini, antum nggak bakal mau ke kamar itu, ya, nggak mau ke WC pun nggak mau kali, makan pun nggak mau mungkin. Ya. Bercurah-curah pahalanya turun. Ya. Itu kalau antum biasa main game, ya, yang biasa main PS, plesetan itu. Nah, itu kan kalau dapat uang banyak, ini loncat sana loncat sini ambil ding 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 ding. Nah, gitu modelnya. Cuman kita nggak loncat-loncat, kita duduk aja. Pahala itu yang datang langsung ding 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 ding, ngikutin kita. Gitu, Sen. Iya. Husain duduk begini, baca Bismillahirrahmanirrahim, kling 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 kling, masuk begitu. Karena kita ditutup mata batinnya, maka ya kadang-kadang begitu. Jamnya ngaji ya
sakit ya, jamnya makan sembuh ya. Jadi lebih pengen makan jasmani daripada rohaninya. Kalau kita tahu bagaimana kehebatan Al-Quran, maka kita akan semangat bangun malam, ya kan? Kata pengajian kemarin Habib Alwi juga yang di Al-Muhajirin, apa yang hadis, apa yang ayat itu, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, bukan, ada yang inna hadal Qur'an, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, itulah. Jika dibaca di pagi hari, di fajar, itu disaksikan oleh para malaikat. Apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Di pagi hari itu yang disaksikan para malaikat berbondong-bondong, setiap huruf, apalagi dibaca dalam sholat. Nah, ini kan ada laporan tahajud jemaahnya sedikit katanya. Saya agak sedih ya, karena kalian ini penghafal Quran, justru senjatanya sebetulnya itu ketika bangun malam. Di situ sudah. Kalau para penghafal Quran nggak bangun malam, itu kayak antum persiapan perang, cuman bawa pensil doang. Pensil bisa apa? Mau ngelawan orang kafir. Buat nusuk juga nggak terlalu sakit. Apalagi kalau orangnya pakai baju perang ala-ala tentara gitu, bikin geli aja, nembak nggak bisa. Jadi kalau orang menghafal Quran tuh nggak bangun malam, itu kayak gitu dia, terus paginya mau ngapal begitu. Jadi rahasianya, sirnya itu, orang yang hafal Quran tuh bangun malam, tengah malam. Nah, oke, sekarang tadi malam kita bermusyawarah ya, kalau sekiranya sholat tahajud setiap hari dengan jamaah berat buat antum, khair, maka tahajud berjamaah ya hanya dilakukan seminggu sekali saja, yang berjamaah loh ya, yaitu malam Ahad berjamaah, dirangkai dengan istighosah. Malam-malam selain malam Ahad tetap dibangunkan jam 3:30, tahajudnya dewek-dewek ya, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri tahajudnya. Tahajud 2 rakaat ya, terserah itu mau berapa rakaat, yang penting 3:30 bangun, kalau bisa mandi, sholat tahajud, dan ditutup dengan sholat witir. Paling sedikit sholat tahajud 2 rakaat, paling sedikit sholat witir berapa? 1 rakaat. Habis itu gimana? Tidur lagi. Nah, ini yang rugi. Habis itu antum duduk menghadap kiblat dan mulailah menghafal Quran, mulailah membacanya ya, gitu. Kalau yang masih baru-baru mungkin ya minimal bangun tahajud dulu, sholat 2 rakaat, kemudian sholat witir. Kalau nggak kuat juga ya apa boleh buat ya, sambil ngantuk-ngantuk gitu, baca zikrullah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidur lagi, ya Allah, ya Allah, tidur lagi. Yang baru-baru ini, yang 40 hari masih dikasih rukhsah, dikasih kelonggaran. Tapi yang udah bukan program 40 hari jangan minta rukhsah antum, apalagi sudah ada hafalan Qur'annya ya. Nanti begitu jam habis subuh itu kelabakan, nanti setorannya lama, nungguin gurunya, nungguin lama. Nanti udah parak-parak isyraq, kesahnya
Wah, aku dulu. Tahu nih, setempat lagi habis waktu. Jadi sekira nanti dilihat ustadznya, oh anak setoran tapi habis waktu. Nah, ini namanya modus akal. Jadi dipersiapkan, ya, dipersiapkan tahajud itu dipersiapkan. Kalau bisa malamnya sebelum tidur antum baca dulu, malam itu dibaca dulu, ya. Satu halaman yang mau dihafal itu dibaca dulu. Mau tidur pun jangan ngerumpi ente, ya. Ini 40 hari nih, jangan pernah ngobrol. Mau tidur ngerumpi. Itu loh. Enggak. Jangan bilang-bilang sama siapa ya. Aku ini tadi loh makan di WC. Enggak ada yang tahu loh. Terus yang teman lagi, jangan bilang siapa-siapa. Tadi itu si Muhajir makan di WC. Terus saya bilang lagi, jangan bilang siapa-siapa. Semua akhirnya jangan bilang siapa-siapa. Tahu semua akhirnya. Ngerumpi terus. Ya. Baca Quran, dibaca Quran sebelum tidur. Ya. Nah, sudah ngantuk, tutup Qurannya, letakkan pada tempat yang pantas. Antum istirahat, bismikallahumma ahya wa bismika mut. Insyaallah besok subuhnya atau besok tahajudnya yang antum baca itu nanti akan terekam di sini. Karena yang terakhir antum baca adalah Al-Qur'an yang antum mau hafal. Besok subuhnya, besok tahajudnya ketika antum buka Al-Qur'an, insyaallah, ya. Kalau yakin antum itu Al-Qur'an sudah terbayang di sini. Nah, ngapalnya pun enak. Ya. Mau nggak mudah ngapal? Nah itu jalankan resepnya itu, ya, insya Allah. Nah, kemudian bacalah Al-Quran dengan tartil. Sudah dibacakan dalilnya, waratilil Qur'ana tartila, bukan sekedar hafal saja tapi bagaimana dengan tartil. Karena bacaan Al-Quran, hafalan dengan tartil akan menambah, ya, menambah pahala, menambah keimanan, menambah kesemangatan. Ya, coba ketika kita mendengar, kita aja nih baca sendiri, ya, kita yang dengarkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bisban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa arfa'aha wa wada'a al-mizan alla tadkhulu fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirun. Kayak orang kumur-kumur. Enggak bisa didengarkan sendiri. Nah, dibandingkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Mana yang lebih masuk ke dalam hati? Mana yang lebih menyentuh ke hati? Yang tadi awal, ya, dengan bacaan sembarangan apa dengan menggunakan tajwid dan tartil? Ya. Ini kalau orang yang waras ya ditanya pasti akan bilang yang menggunakan tajwid dan kecuali kalau sudah nggak waras ya saya nggak tahu itu. Karena tidak sedikit, ya, tidak sedikit orang yang masuk Islam karena mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang merdu dan baik. Ya, banyak sekali. Ya, kita orang Islam masa nggak tersentuh hatinya? Sudah Islam masa nggak tersentuh? Bohong itu. Orang kafir saja dia tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca dengan baik dan benar secara tartil. Antum ngeruqyah saja,
ini yang ruqyah, yang mungkin pernah ngeruqyah atau punya orang tua pekerjaan yang ngeruqyah, bukan pekerjaan maksudnya yang bisa ngeruqyah. Itu jin bisa tahu nih baca tartil kah enggak. Dia kalau bacanya sembarangan nyengir doang dia. Baca terus. Enggak ngepek ke jinnya. Soalnya kami pernah dulu di Malang ketika kami belajar sama Ustaz Sofyan, salah satu teman kami nih kemasukan jin. Ya, Ustaz Sofyan Nur, ngerti? Ya, yang terkenal itu guru saya. Baru ngeh dia. Orang Malang, di Malang dulu. Nah kebetulan Ustaz Sofyannya lagi keluar kota, tinggal kami nih bingung kayak apa caranya nih. Kebetulan ada yang paling tua di antara kami, ada Ustaz Abdul Fattah yang dulu sering kesini. Ustaz Abdul Fattah orang sini, orang Samarinda. Nah, dulu kan masih belajar ya. Jadi beliau membacakan ayat kursi. Jadi ayat kursi dibacanya sembarangan gitu nah. Saking panik kan. Allahu la ilaha illallah al qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kata jinnya apa? Ketawa jinnya. Betulan. Saya enggak ngarang-ngarang ini, saya menyaksikan sendiri kan. Terus baca terus diikutin sama dia. Sama jinnya ngikutin bacaannya Ustaz Abdul Fattah itu waktu kami jadi santri dulu kan. Kok enggak ngepek ini saya bilang. Ternyata intinya adalah dengan bacaan dia yang kurang pas bacaannya, jadi nggak ngefek kepada jin tadi, begitu. Jadi ala kulli hal ya, kita himbau kepada antum semua, kepada kita semua untuk membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid, karena keberkahannya, manfaatnya balik ke antum sendiri nanti. Ya, kemudian hari nanti antum sudah selesai 30 juz di sini, mau kemana-mana tuh enak, qabul indan nas, ya diterima di mana-mana. Antum masuk masjid ini, guru, imam guru, nah, ya. Atau di tempat mana yang belum kenal antum, pas nggak ada imamnya, antum pede saja maju. Tapi kalau yang nggak bisa pakai tartil, bingung dia. Udah biar aja. Jangan, pian aja guru, pian. Karena antum ada janggut sedikit, ya kan, penampilan kayak ustadz sudah, jadi orang ya percaya sama antum. Ya Hasan, ya. Badan agak besar sedikit, ya kan, udah kayak Habib aja. Kalau sudah biasa baca dengan tartil, antum pede saja maju. Tapi kalau nggak baca dengan tartil, bingung dia. Lalu kayak saya tawaduk tadi tuh, pian aja, jangan pian aja. Ya. Kalau tawaduk tuh dua kali saja opernya, dioper lagi, dioper ke kita lagi, Bismillah sudah. Jangan berkali-kali begitu, emang kada kawa ikan kasih padah aja kada kawa gitu nah. Kata waduk tuh nah Bismillah. Memang harus ada seperti itu, jangan juga lambat menggatuk. Ya sudah aku aja. Nah, itu iya-iyanya juga itu. Atau kada digatuk sama sekali, maju aja, itu kada baik juga. Ya, kalau ditunjuk antum silakan. Nah, tapian aja. Minimal ada balikannya dulu, gitu. Apalagi tugas memang, ya kan. Biasanya nanti kalau ya belajar belum lagi ntar belajar kitab lagi kan, antum nanti masya Allah pergi ke Hadramaut, ke Yaman, balik ke Indonesia, ya kan. Itu biasanya orang tuh belum dengar ceramah antum dulu, belum. Seperti dulu kami waktu belajar masih di Malang itu datang syekh dari Madinah, orang Arab asli, khutbah Jumat. Yang kami tunggu apa yuk? Bukan khutbahnya, bukan. Bagaimana dia baca Al-Quran, penasaran kami. Nah begitu juga antum nanti, wah, Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Azmi dari Yaman misalnya, Hafizakumullah. Wah. Kemudian
Yang ditunggu-tunggu nanti dibaca, minimal bacaan Al-Qur'annya itu nah kayak apa. Tapi alhamdulillah karena Azmi belajar dulu di Darul Falah, dengan digembleng oleh para ustadznya, ya kan, masalah makharijul sifatul huruf, dan dia mau taat, mau ngerti, mau ikut, berkah sampai ke Yaman dipoles lagi di sana, pulang ke Indonesia, Sudeskin lewat sudah. Meninggal sudah, Imam Sudes meninggal sudah. Tahu kabarnya Imam Sudes meninggal? Meninggal sudah. Nilai waraji'un. Fatihah buat beliau. Meninggal tuh legenda. Imam Masjidil Haram tuh Sudes itu. Tahu kan Sudes kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, model-model begitulah. Model-model gitu. Ya, kira-kira ya. Meninggal beliau itu. Nah, indah Syekh Azmi datang sebagai gantinya. Sudes Indonesia. Pulang dari Yaman gendut. Sekarang aja udah bulat, pulang lagi dari Yaman bulat lagi. Begitu disuruh jadi imam, masya Allah, ya, suaranya merdu, tajwidnya mantap. Jadi orang ketika mendengarkan ceramah itu sudah masuk duluan tadi bacaan Al-Quran tadi, walaupun ceramahnya biasa-biasa saja, ya. Walaupun ceramahnya biasa-biasa aja, nggak menggebu-gebu, nggak yang kayak Habib Rizik, takbir, nggak gitu, biasa-biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang sudah terobati dengan bacaan Quran tadi, mau mulai hati muhasidin, masya Allah. Mudah-mudahan anakku kayak Sidin aja. Itu rahasia Al-Quran itu, rahasia para ahli Al-Quran. Dia menjadi nilai lebih ketika nanti dia belajar yang lain-lainnya, belajar nahwu sorof karena sudah fasih membaca Al-Quran mudah. Ya, belajar bahasa Arab ngomongnya pun enak kayak orang Arab asli. Ya, bukan bahasa Arab logat Jawa, bahasa Arab logat Banjar, bahasa Arab logat Bugis. Kan banyak begitu, ya kan? Akhi ila aina anta? Akhi, anak urid il masjid. Logat Banjar itu. Kawan-kawan nak kemana ikam? Nah gitu nah bahasanya. Kawanku ya, aku mau ke masjid nah. Itu kan logat Banjar diarabkan. Belum lagi yang logat Jawanya misalnya. Ya. Kaifa ya akhi. Ya. So'ab jiddan ini. So'ab jiddan aja. Bagaimana nih kawan ya, bahasanya tuh yopo iki rek ya, yopo iki rek. Susah bahasa Arab, bisa Jawanya susah banget gitu. Susah susah bahasa Jawanya, angel tenan gitu kan. So'ab jiddan ya, so'ab jiddan hajanya, angel tenan iki gitu nah bahasanya. Belum yang lagi logat Bugis lagi. Ta'al. Bagaimana logat Bugis ya? Enggak begitu juga. Pokoknya logat-logat daerah diarabkan. Tapi kalau logat Arab asli kan beda. Ya. Ta'al ya akhi. Ta'al ya akhi. Ta'al. Ya. Yalla, ijlis hina ma'ana. Ya. Na'kul ma'an fi ruz, fi khubz, fi sambosa. Yalla, ikhtar ma syi'ta. Begitu. Bukan logat-logat dari daerah
diarabkan. Ini kalau orang sudah biasa dengan bacaan Al-Quran dengan tartil, dia mudah nanti bahasa Arab, mengucapkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Ya, membaca kitab kuning antum dengan bacaan tartil tadi makin mudah lagi. Baca kitab kuning itu bukan hanya dengan bekal nahwu shorof saja, tetapi dengan biasa membaca Arab. Ditambah dengan ilmu nahwu shorof, nanti tambah baik baca kitab kuningnya. Gitu. Ini rahasia dari sini. Belajar makharijul huruf dan sifatul tajwid. Beruntung antum didasari dengan Al-Quran lebih dulu. Berapa banyak orang yang belajar nahwu shorof, kitab gundul, kitab kuning, tanpa didasari dengan belajar tajwid lebih dahulu, maka ucapannya kadang-kadang kurang difahami. Daraba, darabu, darabat, darabata. Kira-kira dia ngomong apa itu? Kira-kira ngomong apa coba? Kalimatnya apa kira-kira tuh? Dha, pakai dha ya. Tapi dia baca daraba. Daraba, darabat, darabata. Coba. Ya. Terjadi begini. Ya. Tapi kan kalau orang yang belajar makhraj sudah tajwidnya mantap, daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabat. Nanti guru, wah, masya Allah ini ada sifat hamasnya kelihatan. Ya. Ain misalnya. Itu coba apa terjawab? Ngain. Itu bukan hanya ucapannya saja. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, teman saya di tulisannya pun tulisannya ngain. Huruf ngain gitu. Pakai eng memang ngain. Coba. Hah? Ya. Mananga, manango, manangat, manangata. Seharusnya kan mana'a, mana'u pakai ain. Ini mananga. Ya, Mas. Gitu. Maka bersyukur kita ditempatkan di tempat yang memang dibelajari itu tajwid Al-Quran sebelum menghafal Al-Quran. Maka pergunakan sebaik-baiknya. Mumpung masih di sini belum keluar, ya mumpung antum masih di sini belum keluar, maka sungguh-sungguh belajar benar-benar, bukan sekedar saja. Jelas ya, apalagi yang sudah menghafal Quran, yang sudah ada hafalan, dijaga tajwidnya, dijaga kualitas bacaannya, yang sudah dipelajari daripada ilmu-ilmu teorinya diingat-ingat kembali. Ya. Hukum-hukum nun mati dan tanwin mim mati itu sudah di luar kepala. Ini di luar kepala juga, Bang. Kadada maksudnya di sini hilang. Di luar kepala itu maksudnya sudah nggak susah lagi mikir. Ini hukumnya apa? Oh, kayaknya di atas ada tulisan kayaknya gitu. Susah banget mikirnya gitu. Ya. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Ada hukum apa itu di situ? Ntar. Nah, nih masih ingat nggak ente itu? Coba Wahyu, ada hukum apa di situ? Yaghfiru liman yasha'. Nah, itu aja dah. Sebelum kan hukum nun mati dan tanwin yang ada di situ. Nah, apa ketemu apa dulu? Nah, nun sukun ketemu ya, hukumnya apa? Hingga miguna. Ada berapa hurufnya? Apa saja? Apa maksudnya idgham? Miguna dengan berdengung. Nah, jadi begitu. Siap insyaallah? Insyaallah.
Yang baru-baru juga, yang baru selesai 40 hari kemarin, kan masih hangat situ ilmu teori tajwidnya. Ya, jangan dilepas begitu saja. Mahal ilmunya. Kalau antum lepas begitu rugi antum nanti. Ya. Taib. Nah, ini berita gembiranya. Nah. Sudah kasih tahu nggak? Hah? Sudah pernah tahu ya? Sudah. Sudah tahu belum? Oh, udah yang udah belum. Sudah tahu belum? Ya, kalau belum tahu, insya Allah hari ini kita mau pergi rehlah, yaitu ke Masbah. Apa itu Masbah? Kolam ya. Apa bahasa Arabnya berenang? Swang swing sembarangan ente. Swim kali itu bahasa saya. No, orang apa bahasa Arabnya berenang? Orang Arab harus tahu. Apa Said? Ayo. Said lagi nih. Masya Allah. Sibahah. Apa? Sibahah. Hah. Lagi. Lagi. Harus tahu ya. Nanti satu lagi, kapan-kapan mau berenang saya tanya lagi. Kalau nggak tahu batal berenangnya. Dalilnya apa dalilnya? Dalam Quran ada nggak kata sibaha itu? Apa? Siapa? Ibrahim. Anwar apa Amar? Ada nggak? Nggak ada lagi. Ada siapa yang tahu? Ini nggak ada yang tahu, batal ini. Yang lama-lama. Ya. Untung ada Bang Pandi itu. Kalau enggak batal nih. Dalam surat apa ini? Rasanya pernah Anda sampaikan ya? Pernah Anda sampaikan ini? Waktu mau berenang. Hadis aja ya. Ini Al-Quran, innalaka fin nahari sabhan tawila. Ya. Bukan maksudnya perintah untuk berenang, cuman dalam ayat ini disampaikan ada lafaz berenang. Ya, sabhan tawila. Ya, sesungguhnya kalian ini berada di laut atau di sungai dan kalian berenang dengan berenang yang sangat panjang. Di dunia, ya. Kamu berenang seolah-olah berenang. Nah, sekarang kita mau belajar berenang. Ya. Tadi ayatnya dalam surat apa itu? Al-Muzammil. Ya, kemudian Rasulullah pernah bersabda apa? Hadisnya alimu auladakum as-sibaha war-rimayah wal ya, ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan juga panahan dan juga berkuda. Nah, jadi yang perlu kita tanamkan di awal sebelum kita berangkat adalah perbaikan niat. Ya. Niatnya karena siapa? Allah. Niatnya karena Allah dan menjalankan sunnah. Ya. Kalau niatnya karena ini, semuanya dapat insya Allah. Ya. Senangnya dapat, olahraganya dapat, ridho Allahnya dapat juga. Karena apa? Tadi semua apa yang Rasulullah lakukan, ucapkan, Allah ridhoi sudah. Maka kita ikut sama Allah yang sudah Allah ridhoi. Itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan mengikut sunnah itu saja. Jadi masing-masing semua tanamkan dalam hati kalian masing-masing sekarang nih, ya Allah, saya niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu belajar berenang. Sudah diniatkan masing-masing?
Coba niatkan masing-masing dulu dalam hatinya. Ya. Sudah, jangan tidur. Sudah niat ya? Nah, insya Allah nanti kita berangkat jam berapa? Jam 8. Sudah ditelepon mobilnya? Berapa mobil? 8 mobil cukup? Ya, kalau nggak cukup yang lebih jalan kaki berarti. Ngikutin di belakang lari atau di atasnya. Nah, kita akan pergi ke kolam renang nanti insya Allah. Ya, yang sudah pernah ya alhamdulillah. Yang belum pernah bismillah ya. Sudah bisa berenang? Bisa berenang? Bisa berenang? Ya, sudah bisa berenang. Bisa ini. Ngambang dia. Ngambang ini. Ya. Nanti yang belum bisa belajar, ada yang ngajarkan nanti. Ini sini ada Ustaz Tropik, ada bisa ngajarkan. Ustaz Mustakbir bisa ngajarkan ya. Iya. Yang belum bisa belajar dulu. Ya, jadi benar-benar kita datang ke sana untuk belajar dulu berenang. Habis belajar dulu ya setengah jam lah ya. Jangan sampai kita datang ke sana nggak belajar. Jadi setiap pertemuan berenang nanti ada kemajuan, bukan gaya batu melulu. Ya. Loncat tuh nggak timbul-timbul lagi kan batu begitu. Plung. Batu kan dilempar gitu nggak timbul-timbul dia. Ya, diem aja di bawah. Timbul-timbul udah ngambang nggak ada nyawanya. Auzubillah min dzalik. Belajar berenang nanti ya. Nanti siapa-siapa yang belum bisa berenang ngomong dulu. Jangan langsung nyemplung aja antum. Ya, ini belum tahu dalam seberapa udah kayak bisa aja. Pure aja. Ya, teman-teman ngira kan udah hebat nih, nggak muncul-muncul lagi. Ditinggal pada ganti baju, kelelep dia. Nah, ini kalau yang belum bisa berenang, nah, tolong ya, jangan gaya-gaya. Ada tempatnya dulu, tempat yang cetek dulu ada. Baru yang agak dalam, ya. Kemudian nanti jangan lupa pemanasan penting ini. Dan sarapan nanti, jangan nggak sarapan dulu. Ya, misalnya di sini sarapan, kemudian ya persiapan, nggak usah mandi lah. Ya udah mau mandi kok mau mandi. Yang sudah mandi ya alhamdulillah, yang belum mandi udah usah mandi. Habis makan persiapan. Kalau khidmatnya kira-kira kapan ini bersih-bersihnya? Mending pulang udah tidur doang ini. Ya langsung ya bersih-bersih dulu cepet, bersih-bersih kan cepet aja. Ya jangan lambat-lambat, semuanya bergerak. Bersih-bersih dulu, baru makan gitu Ustaz ya. Nah, bersih-bersih dulu, baru makan. Ya habis makan siap-siap, ya mobilnya udah nungguin. Dengar itu? Ya semuanya bersih-bersih dulu. Jangan ada sampah ya. Sekeliling kita nih, masjidnya, rumah-rumahnya, asramanya, ya, yang di sana, yang di situ, yang di sana juga semuanya bersih-bersih. Jelas? Baru makan. Nah, kemudian persiapan. Jangan pakai celana pendek, nggak boleh. Apalagi sempak doang. Tidak boleh. Paling tidak selutut dan nutup pusar, dan nggak boleh lepas baju. Ya, buka baju, mentang-mentang dadanya ada bulunya. Apa aja. Ya. Besarung, berselawar lah dalamnya. Kenapa Pak? Jangan bersarung kena berselawar. Ini kejadian dulu soalnya. Ada juga santri bersarung doang. Begitu loncat sarungnya ngambang. Repot ini. Kenapa kamu nggak mau keluar? Sarung saya lepas Ustaz. Terus nggak pakai apa-apa. Untung aja nggak ada ikan buntal di dalam itu. Ada ikan buntal tuh yang suka makan daging sungai-sungai itu nah. Dimakan perabotan antum itu. Modal seumur hidup itu.
Habis sudah kenikmatan dunia, ndak ada lagi. Pakai celana. Kalau mau pakai sarung, pakai celana juga dalamnya. Celana juga jangan celana pendek. Hah? Celana panjang nggak ada, celana panjang. Celana selutut. Hah? Kecil. Nggak apa-apa, buat dalemannya aja, ya. Nah, tuh. Pakai baju, jangan lepas baju. Ya, dari sini mulai jalan sudah baca amalan. Jadi masing-masing nanti per kelompok sudah baca amalan di mobil sampai tujuan. Ya, jaga adab-adab perjalanan. Yang paling penting jaga pandangan. Jangan obral. Ya. Nggak bisa lihat yang bening-bening. Habis manusia dilihat, sapi ingin dilihat juga. Jaga pandangan, ghaddul basar, penting itu ya. Kemudian perilaku tolong dijaga. Ya, kita berbeda. Kan kata Habib kemarin, kita ini penghafal Quran harus berbeda dengan yang lain. Ya. Yang lain teriak-teriak, kita santai saja, ya. Di jalan juga begitu. Bahagia boleh, tapi jangan berlebihan. Tunjul-tunjulan itu bahaya, jangan tunjulan tuh. Apalagi nanti kolam berenang, ya. 1, 2 dilempar begitu. Bahaya itu, jangan. Kita ini mau senang-senang, mau bahagia. Jangan sampai pulang pada benjol kepalanya. Gara-gara main-main begitu. Tolong yang besar-besar ya, dorong-dorong begitu jangan. Ini kolam renang, jaga semuanya. Nanti di sana kalau belum bisa berenang ada bannya, tapi nyewa itu. Kacamata, kalau ada yang punya kacamata bawa dari sini. Kemudian nanti di sana juga ada kantin. Nah, untuk masalah kantin nih ada caranya ya, nggak langsung kan? Udah begitu, biasanya begitu. Ya, yang penting jujur saja, jangan makan nggak bayar. Nah, kemarin Habib sudah menjelaskan ke kita, ala la'natullahi alal kadzibin. Dalam Al-Quran ada ayat, sesungguhnya laknat Allah kepada orang-orang yang suka bohong. Nah, kita berbohong, makan nggak bayar, makan pop mie, ya 2 bungkus bilang 1 bungkus. Ya. Kalau misalnya mau barang ya, mau makanan, roti apa segala, pas nggak punya duit ngomong sama ustadznya, ngomong aja. Kalau dibelikan atau belum nanti terserah beliau. Ngomong saja, Ustadz saya mau beli itu tapi nggak punya duit, ya ngomong. Kalau ustadznya punya duit dibayarin. Kalau nggak punya duit ya sama-sama. Neguk liur. Nah. Pokoknya intinya jangan bohong aja. Ya. Banyak nanti orangnya nih soalnya. Petugas kantinnya nanti bisa bingung kan. Pas lagi lengah atau ambil biskuit set, nggak ketahuan. Ini pekerjaan yang tercela, kan sia-sia. Apa yang antum baca nanti kan sia-sia nanti. Ya bahkan nanti akan melaknat antum. Ya hari-hari antum baca Al-Quran akan dilaknat karena orang suka mencuri tadi, atau suka bohong. Jaga adab, jaga aurat, jaga pandangan. Ya. Dan tadi selama perjalanan sampai sana terus sibukkan dengan zikrullah, dengan baca Al-Quran, dengan salawat, ya. Siap insyaallah? Ya. Kemudian masalah laporan keuangan, ya ada beberapa orang yang memang kekurangan. Nah, tapi sementara ini kita pinjami dulu. Ya, dipinjami dulu ya. Nah, nanti dicatat. Ya. Ini nanti telepon
mami papi ente, ya, pi, mi tadi berenang, ya, terus duitnya kurang, ya kan berduit semua ini, ya, karena tafakutnya 50.000, ya, buat ongkos taksi, sama di sana masuknya Sabtu ini bisa lebih ya, hari biasa 16.000, Sabtu ini berapa dah? Nggak tahu saya. Hah? Bukan Sabtu juga. Ya pokoknya 50.000 ya. Tafakutnya 50.000. Sama jajan-jajannya itu. Tuh sama jajan-jajannya, masya Allah. Jajannya berapa? 10.000. Ya batasnya ya 10.000. Jadi yang sakit ditinggal berarti. Yang panas tadi. Berapa sudah panasnya? Anak Abdan? Oh jangan, tinggal. Terus iya tinggal. Abdul Aziz kenapa? Ya tinggal, berarti berapa orang yang tinggal? Bang Mustafa sama siapa? Hah? Bang Rois mana? Oh iya nanti sembuh itu. Benar. Ya akhir insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, taufik, hidayah untuk mengamalkan apa yang sudah kita muzakarahkan, dan mudah-mudahan antum ya bisa mendapatkan keridhaan Allah ya dengan niat semuanya menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu salihah. Wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hingga pagi ini alhamdulillah kita kedatangan dua tamu istimewa kita. Alhamdulillah, dan beliau bukan hanya berkunjung saja, dan mereka ini akan bergabung bersama kita ya, memperkuat armada PPT Darul Falah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan mengajar di sini ya, insyaallah. Mungkin ta'aruf dulu yang pertama, ada mic-nya? Ada mic-nya lagi? Ya, sudah langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa sallallahu ala rasulihi wa ala alihi ajma'in. Insyaallah dari diri saya mungkin nama Abdullah Syahid, mungkin bisa dipanggil Syahid aja. Ustaz Syahid. Kalau asli ya dari Lojanan Ilir Samarinda seberang. Insyaallah. Mondok dulu pertama pernah di Hidayatullah Balikpapan 3 tahun. Selepas itu 2010 langsung pindah ke Tomboro di Jawa Timur. Itu sampai 2019 alhamdulillah sudah lulus, kemudian balik ke sini. Berapa tahun? 2010 lebih 2019 berapa tahun? 9 tahun. Gampang kemana loh, ya, 9 tahun. Kemudian selepas itu kemarin di rumah sempat mengajar TPA mungkin sekitar 5 bulanan. Alhamdulillah, kemudian meneruskan perjuangan di sini, insyaallah kerjasama bareng-bareng. Bismillah. Nama saya Muhammad Adam. Alhamdulillah tinggal di Simpang 3 Lojanan. Panggilnya Adam. Kalau asli dari Banjar, cuman sudah lama di Lojanan dari kecil. Jadi belum pernah ke Banjar juga.
Kemudian alhamdulillah dulu mondoknya di Temboro, awal itu 2010 dan selesai kemarin pulang mungkin baru sekitar sebulanan di Samarinda. Jadi alhamdulillah di sana juga belajar Quran, belajar kitab. Ya tapi ya masih tahap belajar. Ya insyaallah di sini kita sama-sama belajar dan insyaallah niat khidmat santunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin cukup itu aja insyaallah. Belum pernah nikah ya, Ustaz ya. Ini 9 tahun, 10 tahun belajar. Masih mau belajar lagi. Ini kita baru bertahun, setahun, 2 tahun udah kabur. Ya, Mas. Habis 40 hari ini mau pulang. Selesai. Hah? Yang 40 hari nih gimana? Habis 40 hari. Udah selesai. Hah? Gimana? Habis 40 hari selesai sudah? Hah? Lanjut ke selesai? Gak tahu? Oh lanjut. Ya Mas, lanjut kan? Udah selesai? Lanjut. Saat? Hah? Gak apa-apa? Makannya gak apa-apa di sini? Biasa-biasa aja? Sudah bisa? Alhamdulillah. Iya. Tulus zaman belajar ini tulus zaman, syaratnya panjang waktunya. Enggak setahun, 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Enggak. Itu baru ya jadi kecebong doang, baru belum jadi katak. Kecebong, tau kecebong enggak? Kecebong baru klik. Belum jadi katak berenang. Katak tuh sudah hebat berenangnya. Ini baru 2 tahun mau sudah selesai gitu. Enggak. Nanti sudah hafiz Quran, selesai, belajar kitab lagi. Gitu loh. Ya. Kemudian nanti khidmat lagi begitu. Insyaallah ya. Insyaallah. Saya doakan beliau-beliau ini betah di sini. Ya, banyak di khidmat ya. Jangan nyusahin. Ya, bisa enggak? Ya, kalau nggak tahu beliau dikasih tahu, tunjukkan begini Ustaz, di sini begini ya. Alhamdulillah. Kemudian ya sudah cukup sampai sekian dulu. Siap-siap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.